sesungguhnya kesibukan-kesibukan dari dunia ini, maka cukupkanlah dirimu kesibukan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di dalam kitab Terapi Mensucikan Hati yang ditulis oleh seorang ulama sufi yang sangat terkenal, sufi di abad ke-7, beliau adalah Abdul Aziz Ad-Darimi. Di dalam kitabnya itu, dia menuliskan satu kisah yang Masya Allah penuh dengan hikmah yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari insya Allah. Di dalam kitabnya itu, Abdul Aziz Ad-Darimi mengetengahkan sebuah kisah yang mana ada seorang ulama, beliau adalah Abdul Al-Wahid Ibnu Zaid. Suatu ketika Abdul Wahid Ibnu Zaid ini melakukan perjalanan dan tibalah di sebuah pegunungan. Di pinggir gunung, dari kejauhan dia melihat seorang tua yang buta kedua matanya, yang kemudian kedua tangannya buntun, kedua kakinya juga buntun. Abdul Al-Wahid Ibnu Zaid mendekati orang tua ini. Ternyata orang tua ini sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Apa kata orang tua ini? Ya Allah, Tuhan semesta alam dan juga pemilik jiwa ragaku, Engkau telah karuniakan aku tubuh yang indah, dan Engkau hiasi dengan anggota tubuh yang sempurna sebagaimana Engkau kehendaki ya Allah. Dan Engkau juga ya Allah mengambil seluruh anggota tubuhku ini sebagaimana yang Engkau juga kehendaki ya Rabb. Dan semua itu membuat saya selalu senantiasa berprasangka baik kepadamu. Maka setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Abdul Wahid Ibnu Zaid mendekati orang tua ini. Lalu beliau bertanya, "Wahai Pak Tua, saya mendengar engkau tadi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu indahnya. Apakah gerangan yang membuat engkau begitu nikmat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa memang yang diberikan Allah kepadamu, wahai Pak Tua?" Maka spontan saja kakek tua ini menjawab, "Wahai kau seorang pengangguran, tidakkah kau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan aku hati, yang dengannya hati itu aku gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuat saya merasa nikmat berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidakkah engkau melihat, wahai pengangguran, Allah kemudian berikan saya lisan, yang dengan lisan ini saya gunakan untuk selalu berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika saya dalam kesendirian ataukah ketika saya dalam keadaan berkelompok banyak orang?" Dan itulah dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada ternilai dari dunia hingga akhirat. Tidak mengapa kedua mataku buta, tidak mengapa kedua tanganku buntung, dan tidak mengapa kedua kakiku buntung. Yang penting
saya selalu merasakan nikmatnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir yang saya lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama adalah itulah buah dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa mensyukuri nikmat, mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman yang puluhan kali Allah mengulang ayat-ayatnya ini, bertanya kepada kita, "Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Lalu nikmat manakah yang engkau hendak dustakan? Allah bertanya kepada kita ini manusia. Kira-kira apa jawaban kita selaku manusia? Maka tentu jawabannya adalah tidak ada ya Rabb. Tidak ada yang bisa kami dustakan ya Allah. Maka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita senantiasa mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Tetapi manakala kita kufur, kita ingkari nikmat yang diberikan Allah itu, maka kata Allah, azabku sungguh sangat pedih. Sahabat yang dimuliakan Allah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, buahnya selain dari rasa syukurnya kepada Allah, maka dia akan senantiasa bersabar dengan ujian apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apapun musibah yang diberikan Allah kepadanya, mereka senantiasa bersabar, senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain dari bersyukur, selain dari bersabar atas buah daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa terus ikhlas melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya kesibukan-kesibukan dari dunia ini, maka cukupkanlah dirimu kesibukan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya diri kita, sudahkah kita saat ini terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, itu sebuah kapal. Siapa yang menaiki atau siapa yang naik ke perahu kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak naik ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, maka dia akan tenggelam, dia akan celaka. Artinya apa? Dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, maka insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah berikan kita kesempatan hidup di muka buminya ini, maka mari ajak diri kita, ajak batin kita, ajak rohania kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.